Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Program doa pagi GPD Budi Mulia hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Berterima kasih kepada Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan merupakan kehendak daripada Allah. Kita dapat melakukan sesuatu dalam gereja kita masing-masing, mengambil peran, mengambil bagian dalam pelayanan yang disediakan oleh gereja, ataupun kita dapat melayani di mana saja. Sebagai pendoa, pemerhati, mengadakan kunjungan kepada orang sakit, serta banyak hal yang dapat kita lakukan terhadap saudara-saudara seiman kita. Karena kita adalah terang dan garam dunia. Kita harus berguna, berdampak yang baik bagi orang lain. Kita dapat melakukan sesuatu yang baik, sebab ketika kita melakukan sesuatu yang baik, memberkati orang lain, sehingga orang yang melihat perbuatan baik, mereka akan memuliakan Allah. Untuk itu kita harus meneladani Yesus dalam melayani. Contohlah Yesus. Ini adalah contoh yang terbaik. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia, Ia berjalan keliling sambil berbuat baik. Ia menyembuhkan banyak orang sakit, sehingga mereka semua mendapat pertolongan. Banyak orang menjadi percaya, bahkan diselamatkan. Ada 3 hal yang saya catat sebagai dasar untuk kita dapat melayani. Yang pertama adalah layani Tuhan sesuai karunia yang Tuhan berikan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita mempunyai karunia yang berbeda. Mungkin sebagai pendoa, sebagai pemimpin, atau kita dipercayakan harta yang lebih. Mari kita berbagi untuk dapat melayani sesama. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, maupun dalam kelebihan, dalam keadaan baik, marilah kita tetap rendah hati. Sekalipun kita tidak dapat melakukan hal yang besar, atau mungkin tidak dihargai, tetapi kita bersikap rendah hati. Kita tidak boleh sombong dalam melayani Tuhan. Sekalipun mungkin kita dipakai, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, kita harus melayani dengan rela hati. Efesus 6 ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita dapat melayani dengan rela, bukan dengan persungutan, dengan keluhan. Mari kita melayani sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mempunyai masalah pergumulan di dalam keluarga, masalah pekerjaan, masalah pribadi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Akhirnya setiap aktivitas umat Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga keluar masuk umat Tuhan, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.